firman-Mu ini. Kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Untuk Ella, dipersilakan. Terima kasih buat Kakak Ivana yang sudah membawa kita dalam nyanyian pujian dan doa. Shalom sahabat-sahabat semua. Shalom. Shalom. Ini kembali lagi akan nama Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini saya dipercayakan oleh teman-teman untuk membawakan sebagian kecil daripada cerita firman Tuhan. Jadi, firman yang akan saya bawakan pada malam hari ini terambil dalam Galatia 5, ayatnya yang ke-16 sampai 26. Galatia 5, ayat 16 sampai 26. Kalau sahabat semua sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Dengan perikop, hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop ini, dari perikopnya saja kita sudah dapat mengerti dan memahami arti dari perikop di atas. Hidup menurut daging atau roh. Dalam kehidupan kita, antara hidup dengan daging atau roh selalu bertentangan. Kita dapat membedakan mana yang menuruti keinginan daging dan mana yang menuruti keinginan roh. Firman Tuhan mengajak kita agar kita hidup oleh roh, bukan menuruti keinginan daging.
Dalam ayat firman Tuhan kali ini, dalam ayatnya yang ke-18, ke-19, perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, dan sebagainya yang termasuk dalam kejahatan atau perbuatan dosa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang perbuatan daging, semua manusia pasti mengalami hal-hal yang seperti itu, yang berkaitan dengan keinginan daging, di mana keinginan daging membawa kita ke dalam perbuatan dosa atau kejahatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang nyata di dalam kehidupan kita, baik yang terjadi di sekitar kita, maupun yang sering kita dengar, adalah iri hati, amarah, dan percabulan. Menurut saya ketiga hal ini yang nyata, sangat-sangat nyata di dalam kehidupan kita, yang bisa ditemukan di sekitar kita. Mengenai percabulan. Percabulan diartikan sebagai sesuatu yang tidak pantas. Kenapa hal tersebut perbuatan daging? Karena ini mengarah kepada segala kejahatan dosa yang membawa kita tidak lagi percaya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika boleh jujur, bukan jika, tapi emang iya sebenarnya antara satu dengan yang lain. Sahabat-sahabat ada firman dan janji Allah, di mana karena keinginan daging membawa mereka kepada keinginan dosa tersebut. Jika saudara pernah mengalami beberapa alasan, seringkali jatuh dalam keinginan daging seperti percabulan. Yang pertama, mungkin saja karena dia ada masalah. Kedua, karena memang bodoh karena cinta. Lalu, begini saudara, yang karena ada masalah melakukan seks bebas atau percabulan, hal yang tidak sopan, banyak kerap kali terjadi di lingkungan sekitar kita. Yang dari kecil ada yang tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua, yang bagaimana yang namanya rasa kasih sayang itu. Di masa muda sekarang, saudara, saya mau berkata jujur, saya sendiri di umur 17 tahun, saya pernah melakukan percabulan, itu karena bodoh. Tidak pernah memikirkan diri sendiri. Ini karena keinginan daging, saudara. Keinginan daging yang membawa kita kepada kejahatan atau dosa yang terjadi. Dan saat itu penyesalan pun datang. Penyesalan terjadi ketika saya sudah melakukan hal tersebut. Dengan air mata, dengan tangisan, datang kepada Tuhan.
membawa setiap pergumulan, apa yang sudah terjadi. Tapi hebatnya, luar biasanya Tuhan, ketika kita melakukan hal tersebut, Tuhan masih membuka tangan. Tuhan masih mau membuka jalan bagi kita untuk kembali kepadanya dan mendapatkan pengampunan. Saudara, ketika melakukan hal itu, ketika ada penyesalan, tangisan selalu ada di setiap malam ketika mengingat hal itu. Jujur saudara, saya berkata seperti ini, saya berbicara seperti ini, saya jujur kepada saudara semua, karena memang sebagai murid-murid Kristus, sebagai calon-calon anak Allah, sebagai anak-anak Allah, kita harus terbuka dengan sesama. Untuk apa? Untuk apa kita harus terbuka? Kita terbuka agar kita juga dapat meminta bantuan doa dari saudara-saudara kita, agar kita tidak melakukan lagi kesalahan yang sama. Kalau kita tidak terbuka seperti ini, kalau kita tidak terbuka dengan sesama, apalagi dengan Tuhan, sama dengan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi saudara, firman malam ini sangat-sangat spektakuler. Sangat-sangat luar biasa. Ini berbicara tentang keinginan daging. Keinginan daging yang selalu bertentangan dengan keinginan roh. Di mana keinginan roh adalah yang membawa kita kepada kebenaran. Saya berbicara pada malam ini karena ada Roh Kudus yang turun di atas saya. Saya bukannya mau meninggi-ninggikan diri, tidak. Sebelum saya berbicara seperti ini, tadi saya sempat berpikir, kalau saya jujur, saya pernah melakukan hal seperti itu, apakah saudara-saudara saya akan menerima saya atau tidak? Saya masih berpikir seperti itu. Tapi dengan yakin, saya percaya kepada Tuhan, saya rasa saudara-saudara semua tidak seperti itu. Ada tangan yang membuka hati, ada tangan yang selalu menolong, ada tangan yang terbuka untuk menerima seberapa besar dosa yang telah ia perbuat, tapi masih ingin menjadikan dia sebagai seorang sahabat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beranjak kepada keinginan roh. Pada keinginan roh yang ada dalam ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Penguasaan diri. Jika dikaitkan dengan hal percabulan, percabulan itu bisa terjadi karena tidak ada penguasaan diri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam keinginan roh, buah roh, ada kasih. Kasih mengasihi. Kasih adalah hukum yang paling utama dalam kehidupan kita. Kasih mengasihi. Kata kasih mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Apalagi ketika ada musuh bebuyutan. Ada yang dianggap sebagai musuh, itu entahkah karena ada iri hati, ada rasa benci. Jika sudah ada rasa iri hati dan benci, di dalam orang itu tidak ada kasih. Tidak ada rasa ingin mengasihi terhadap sesama. Kenapa kasih begitu penting di dalam kehidupan kita? Yang pertama, karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Yang kedua, karena kita membutuhkan kasih sayang. Baik dari sesama, terlebih lagi dengan Allah.
Dan yang ketiga, kasihlah yang mempersatukan antara seorang dengan yang lain, terlebih kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat malam hari ini saya mengajak saudara-saudari semua bahwa keinginan roh dan keinginan daging selalu bertentangan dan selalu berdampingan selagi kita masih hidup di dunia ini. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah tetap percaya kepada Tuhan dan yakin di dalam hati kita, beriman kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang mampu membawa kita kepada kebenaran dan yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Saya meminta maaf jika ada kekurangan, dan jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf kepada saudara-saudari semua. Semoga firman yang datang kepada kita pada malam hari ini mengajarkan kepada kita bahwa keinginan roh harus ada di dalam kehidupan kita dan jauhilah keinginan daging. Shalom dan selamat malam untuk kita semua.